Alah, udahlah, nggak usah pura-pura. Cepetan bangun. Laila. Bus gua. Gua cepat bawa dia ke rumah sakit. Dia nggak boleh mati. Kak, kenapa cepet banget kamu pergi? Pak Karbol, Bapak lihat kan apa yang terjadi sama anak saya. Saya mohon Pak, usut tuntas siapa yang membunuh anak saya, Pak. Pak Digo, Bapak tenang aja ya. Saya pasti bakal usut tuntas masalah ini. Makasih Pak, makasih. Sama-sama Pak. Keesokan harinya, aku pun langsung memulai investigasi. Kalau dilihat, pelaku ngelindas korban sampai korban terseret 5 meter. Bingo, ada CCTV. Aku harus dapat rekaman CCTV itu saat kejadian. Pak, tolongin aku Pak. Aku nggak mau dipenjara. Apa maksud kamu? Emangnya ada apa, Kenzo? Aku ngebunuh Laila, Pak. Apa? Kamu udah gila ya? Kok bisa sih, Ken? Bapak nggak pernah ngajarin kamu untuk bunuh orang. Aku hilaf, Pak. Karena aku dalam pengaruh alkohol dan aku kira dia nggak apa-apa, Pak. Please, Pak. Bantuin aku. Aku nggak mau hidup di penjara. Jo, bisa kau urus kasus seperti biasa? Sepertinya akan sedikit sulit, Pak. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau boleh saya tahu, di mana kamu lakukan kasus pembunuhan itu, Kenzo? Di basement parkiran mall, Om. Kenapa, Jo? Tumben kau sok kayak gitu. Ken, apa di sana ada CCTV? Aku nggak tahu, Om. Kayaknya ada. Pak Zaki, kalau memang benar ada CCTV di sana, maka kasus ini nggak segampang itu, Pak. Apalagi, kalau sampai rekaman itu tersebar ke sosial media, itu bisa gawat, Pak. Terus gimana loh, Om? Aku harus apa? Tenang, Ken. Untuk kasus seperti ini, aku tahu siapa polisi yang bakal ngusut kasus ini. Siapa, Jo? Apa orang itu? Iya, Detektif Karbol. Jo, aku percayakan masalah ini untuk kau urus. Pastikan semuanya aman. Dan jangan sampai reputasiku hancur. Dan aku gagal menjadi anggota DPR tahun ini. Siapa? Aku harus tunjukin rekaman ini ke keluarga korban. Serahin flash disk itu atau kau akan mati. Siapa kau? Kau nggak perlu tahu siapa aku. Sekarang, serahin flash disk itu. Coba aja rebut, kalau bisa. Boleh juga kemampuanmu. Oke, aku bakal serius sekarang. Woi, jangan kabur! Dia berhasil kabur. Siapa sebenarnya dia? Apa ada kaitannya sama kasus ini? Di tangan anak pejabat. Apa maksud kamu ninggalin aku? Kenapa emangnya? Kamu gak berhak ngatur-ngatur aku. Oh, udah berani ngelawan kau sama aku. Mati hari ini kau kubuat. Mampus kau sekarang juga. Sakit! Sakit! Dasar laki-laki biadab. Dia bukan manusia. Pak Karbol, tolong cepat tangkap dia, Pak. Dan hukum seberat-beratnya. Pasti saya lakukan, Pak. Tapi sebelumnya saya juga mau mengingatkan. Kalau pelaku bukan orang sembarangan. Dia adalah anak dari anggota DPR di negeri Wakanda ini. Pak Karbol, saya mohon bantu kami buat menghukum pelaku. Siapapun dia. Mau dia anak DPR ataupun presiden sekalipun, dia tetap harus dihukum karena dia udah buat kakak saya meninggal. Ayo kita tempuh jalur hukum, Pak. Kami nggak takut buat ngadepin dia. Apa-apaan ini? Siapa kalian? Lepasin! Pak Zaki. Selamat datang, Pak Karbol. Pertama-tama saya minta maaf karena harus pakai cara ini untuk bertemu. Gak usah basa-basi. Langsung aja apa yang Anda mau. Ini nih yang saya suka. Jadi gini Pak Karbol. Anda tahu kan siapa saya? Saya bisa kasih apapun yang Anda mau. Mobil, rumah, kenaikan jabatan, semua saya kasih. Cuma satu yang saya mau. Tolong cabut laporan Kenzo anak saya. Simpel bukan? Sudah saya duga. Anda pasti melindungi anak Anda gimana pun caranya. Pak, kalau semua pejabat kayak Bapak yang melindungi anak Anda dari gerakan hukum, untuk apa hukum dibuat di negeri ini? Pasti Bapak takut kan jika reputasi Bapak sebagai anggota dewan terusak. Tapi maaf Pak sebelumnya, saya nggak sama seperti orang yang Bapak pikirkan. Saya nggak bisa disuap.
Permisi. Jadi orang jangan naik Pak Karbol. Kita harus realistis biar sama-sama enak. Maaf Pak, saya punya prinsip. Saya bilang enggak ya enggak. Lepasin tanganmu sebelum ada pertumpahan darah di sini. Oh, jadi gini cara main kalian. Oke, kuladenin. Belum kapok juga rupanya kau yang manis. Maju kalian berdua. Satu selesai, tinggal satu lagi. Ternyata boleh juga kemampuanmu, Detektif Karbol. Kalau iya emang kenapa? Takut? Saya peringatkan kepada Anda, jangan pernah terlalu memaksakan kehendak Anda jika nggak mau reputasi Anda rusak. Sekarang kita harus gimana, Pak? Kamu tenang aja. Papa masih punya rencana lain. Zaki mau kasus ini ditutup secara kekeluargaan dan tidak mau dilanjutkan ke ranah hukum. Nggak, saya nggak mau. Proses hukum harus terus dilanjutkan. Nyawa anak saya nggak bisa dihargai dengan uang yang dia punya. Sekarang mending kamu pergi dari sini. Bilang sama dia, saya nggak butuh uang haram dia. Begini Pak Digo, Anda tahu kan siapa Pak Zaki? Beliau adalah anggota DPR dan orang paling berpengaruh di negara ini. Dia bisa saja melakukan hal yang tak pernah terbayangkan oleh Bapak dan keluarga Bapak. Kamu pikir kami takut? Kami nggak takut sama sekali, meskipun nyawa kami taruhannya. Dan kami tetap akan memperjuangkan keadilan buat keluarga kami yang sudah anaknya bunuh dengan kejam. Kamu yakin? Anak sekecil kamu tahu apa sih? Cukup! Saya katakan sekali lagi, kami menolak berdamai dengan Pak Zaki. Kalau kamu sudah nggak ada kepentingan, silakan pergi. Baiklah, tapi saya ingatkan, Anda akan menyesal karena sudah menolak tawaran Pak Zaki. Halo Pak Karbol. Mau apa kau sini? Tenang Pak Karbol. Saya kesini mau mendiskusikan sesuatu. Langsung aja ke poinnya. Saya minta tolong cabut laporan untuk anak saya. Dan Anda akan hidup dengan tenang. Atau apa? Atau orang yang Anda lindungi itu akan hilang. Pak Zaki. Berani sekali Anda mengancam polisi di kantor polisi. Detektif Karbol, semua orang juga udah tahu berapa banyak polisi di negeri Wakanda ini yang bisa disuap. Jadi untuk apa saya takut? Kalau harga uang lebih tinggi dari aparat dan pidana. Jaga ya ucapan Anda. Jangan pernah menghina instansi negara ini. Emang bener ya kenyataannya? So, kalau oknum dikumpulin, bakal jadi satu mabes kan? Jadi silakan, pikirkan sekali lagi tawaran kami. Sampai kapanpun, saya nggak akan cabut laporan itu. Dan akan saya pastikan, kalau rakyat kecil juga bisa dapat keadilan. Kita lihat aja, siapa yang bakal menang di persidangan nanti. Shira, kamu udah pulang nak? Saya bangun ya! Pak Digo, Sira, ada apa ini sebenarnya? Jadi waktu tadi di rumah, Orang suruhan Zaki datang ke rumah dan mengintimidasi saya. Tanda tanganin kertas ini sekarang. apa ini? Kenapa saya harus tanda tangan di kertas ini? Tanda tangan aja cepat. Enggak, aku nggak mau. Apa-apaan ini? Saya bisa laporin kalian semua ke polisi ya? Tanda tangan atau kamu boleh lebih parah dari ini. Saya nggak akan pernah tanda tangani kertas itu. Zi, hajar dia. Zi, ayo kita cabut. Pak Karbol, tolong keluarga saya, Pak. Selamatkan keluarga kami. Persidangan pun sudah tiba, dan hasil keputusan hakim sangat mengecewakan untukku dan keluarga korban. Bagaimana keputusan sidang hari ini, Pak Lexi? Seperti teman-teman bisa lihat tadi, keputusan hakim menyatakan saudara Kenzo divonis bebas, dan penyebab kematian Laila adalah disebabkan oleh alkohol. Aku yakin mereka pasti menyuap hakim untuk memenangkan persidangan ini. Itu sudah pasti. Mereka pasti melakukan berbagai cara untuk memenangkan sidang ini.
Mbak Syira, bagaimana Anda dan keluarga menanggapi persidangan hari ini, Mbak? Tentunya kami tidak terima dengan hasil persidangan ini. Karena semua alat dan bukti sudah ada. Tapi hakim tetap membebaskan tersangka. Mari kita rayakan kemenangan kita kali ini. Pak Alexi, Anda memang pengacara terbaik. Gak salah saya memilih Anda untuk mengurus kasus ini. Bapak bisa saja. Ini Pak, bayaran dan monet untuk Pak Alexi dan hakim kita. Terima kasih Pak Sagi. Senang berbisnis dengan Anda. Woi, ngapain kau di kamar kang? Gawat aku ketahuan. Harus kabur nih. Jangan ada kau. Ji, ayo kejar dia. Ternyata ada penyusup di sini. Hai. Kayaknya kita pernah di momen ini deh. Jadi ingat masa lalu. Kalian kangen nggak? Bacot. Hapus rekaman itu sekarang. Kalau aku nggak mau, lagian kenapa sih harus dihapus? Kan ini bukan video. Makin melunjak kau ya. Ya, baper. Kan aku udah bilang aku nggak mau. Terus kenapa? Mau ngelawan aku? Emang bisa? Ya, masih aja kayak dulu. Kalau gitu, bye guys. Karbol, sialan kau. Dia harus kita kasih pelajaran atau kita mendekam di... Cepat bilang, di mana Karbol? Ayah! Lepasin ayahku! Cepat lepasin! Kamu tenang aja anak manis. Ayah kamu nggak bakal mati selama kamu kasih tahu di mana keberadaan Karbol. Aku nggak tahu dia di mana. Lepasin ayahku sekarang. Dasar pengecut! Yang sopan kau bicara sama bapakku. Buat apa aku sopan dengan orang yang udah ngebunuh kakakku dan nyakitin ayahku? Cukup Kenzo, jangan kasar gitu dong sama sandra kita. Apalagi dia perempuan. Ayolah Syira, kamu nggak mau kena kamu mati. Kamu masih sayang kan sama dia? Tolong lepasin ayahku. Kalau gitu cepat bilang, di mana Karbol? Aku nggak tahu. Aku beneran nggak tahu. Kalau gitu, Jo, hajar. Stop! Kalian cari aku kan? Aku di sini. Akhirnya datang juga kau sialan. Kukira kalian mafia kelas kakap. Rupanya kau mafia kelas 3 yang hanya berani sama orang yang gak berdaya. Diam kau bereskui. Kami kesini mau berdiskusi denganmu. Aku mau kau hapus video kemarin untuk kebaikan kita bersama. Kebaikan bersama? Setelah kerugian yang mereka dapat masih kau bilang kebaikan bersama? Keputusan hakim itu sudah mutlak. Dan kau tahu seberapa besar pengaruhku di negeri ini. Jadi, percuma aja kalian ngelawan lagi. Terima aja keputusan itu. Oh ya? Tapi kira-kira gimana ya? Respon netizen negara ini kalau tahu kau itu korupsi. Kau nggak punya hak buat bernegosiasi denganku, Zaki. Pilihanmu cuma dua. Akui kesalahanmu lalu masuk ke penjara. Atau bukti ini akan tersebar ke seluruh negara ini. Dan kau tetap masuk penjara. Sialan kau Karbol, hapus video itu atau aku sendiri yang bunuhmu. Pilihan yang tepat. Wah, dia beneran share video itu. Brengsek! Mati kau Karbol! Papa, hajar dia! Kenzo! Bos! Pengecut, berani pakai pistol. Pakai tangan terus ya capek lah bodoh. Asal ketemu kelahi terus. Emang kalian gak capek ya? Karbol! Cukup permainan kalian. Udah waktunya kalian semua mendekam di penjara.